Masuk sih. Ojo lah biar ojo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Panji Paramo Sastro TV. Kali ini kita akan membahas tentang Sanggit Ramayana. Oke, jadi gini ya, banyak omongan dari teman-teman seniman, dari beberapa praktisi seni pedalangan maupun seni-seni yang lain. Mereka bilang bahwa lakon Ramayana itu lakon yang sulit untuk dikembangkan. Oke. Sebenarnya apakah lakon tersebut memang sulit? Ya tergantung dari penggarapnya, bagaimana mengembangkan lakon itu dan bagaimana mengemas lakon itu secara baik dan estetis. Oke, sebenarnya untuk pengembangan lakon itu masuknya dalam penguasaan sanggit oleh seorang dalang itu sendiri. Jika dalang itu referensi maupun repertoar ceritanya banyak dan imajinasinya main, maka dalang tersebut idealnya mudah untuk mengembangkan lakon itu. Walaupun lakon yang sulit, tapi bisa dibuatkan bumbu-bumbu tersendiri agar lakon itu terlihat lebih menarik. Terus di mana celahnya untuk pengembangan lakon Ramayana? Ya bisa saja kita simak dari bagian-bagian ceritanya dulu. Di lakon Ramayana itu tidak ada lakon wahyu. Nah, wahyu itu kebanyakan yang mendapatkan eranya Mahabharata ya, seperti Janaka, Werkudara, Gatotkaca dan lain-lain itu. Tapi untuk lakon Ramayana ini belum ada lakon wahyu. Oke. Nah itu terserah, nanti silahkan teman-teman buatkan ceritanya yang menarik, yang baik, dan juga tentunya kerangka lakonnya bisa dikembangkan lagi oleh seniman-seniman selanjutnya gitu. Jadi untuk Ramayana itu yang pertama lakon wahyunya belum ada. Itu ya yang bisa mendapatkan itu ya semuanya. Tapi kalau yang ideal itu satria yang dari karakter yang baik seperti Romo, terus Lesmono. Itu kan belum mendapat wahyu. Romo belum pernah dapat wahyu, Lesmono juga belum. Terus Satrugena, Barata itu juga belum pernah mendapatkan wahyu. Itu. Terus yang dari Alengka itu misalnya Gunawan Bisono yang mendapatkan sendiri ya, maksudnya tidak yang bertapa beramai-ramai dengan saudara-saudaranya, itu tidak. Tapi yang Gunawan Bisono mendapatkan wahyu sendiri itu belum ada. Jadi ya untuk teman-teman bisa itu untuk dikembangkan dan dicarikan referensi atau balungan-balungannya. Atau kalau tidak ya membuat sendiri saja nggak apa-apa. Kenapa membuat sendiri tidak apa-apa? Itu nanti masuknya dalam lakon carangan.
banyak yang bilang kan seperti yang saya katakan tadi, lakon Ramayana itu sulit untuk dikembangkan, makanya buatkan carangan lakon Wahyu yang mendapatkan tapi tokoh-tokoh di era Ramayana dan juga di era Lokapala dan Maespati, misalnya Prabu Arjuna Sosro, Prabu Donopati, dan punggawa-punggawanya itu Prabu Arjuna Sosro itu juga dengan punggawa-punggawanya itu Sumantri itu belum pernah mendapatkan wahyu. Jadi sebenarnya masih banyak untuk lakon-lakon Ramayana ke atas itu yang masih dikembangkan. Pertama itu, yang kedua ketika Romo mengembara ke hutan. Nah, itu masih ada beberapa celah untuk bisa dikembangkan lagi. Misalnya ada ide seperti Romo bertemu dengan harimau atau apa yang bisa berbicara, atau dengan raja hutan di hutan tersebut gitu. Itu kan masih ada pengembangan lagi. Oke, kemudian Romo bertemu dengan pemburu atau bertemu dengan begal atau siapa, itu masih ada sebenarnya pengembangan lakon untuk untuk cerita Ramayana itu masih banyak, tergantung kita saja mau apa tidak untuk mengembangkan. Jadi untuk teman-teman sebaiknya dibuatkan saja untuk lakon carangan untuk Ramayana. Jadi biar ensiklopedi pedalangan itu semakin banyak, semakin menarik, dan juga semakin berkembang. Dan juga lakon yang disajikan itu bisa bervariasi seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada lakon Wahyu apa gitu, itu tidak melulu tokoh-tokoh Mahabharata. Jadi bisa untuk tokoh Ramayana, misalnya Romo Wijoyo mendapatkan Wahyu apa, Lesmono Wahyu apa, Satrugena, Baroto, Gunawan Wibisono, Donopati, Arjuna Sosro, Sumantri, dan lain-lain. Masih banyak lakon yang bisa dikembangkan. Itu saran saya untuk teman-teman, silahkan dibuatkan, silahkan digali, dan kalaupun referensinya belum ada, kita bisa membuat lakon carangan sendiri gitu, agar pedalangan ini semakin semakin bertambah referensinya dan repertoarnya untuk kesenian kita. Oke, jadi ya baik buruknya seni itu tergantung kita sendiri bagaimana mau menjaga dan mengembangkannya dengan batas-batas nilai-nilai tertentu yang masih bisa dianggap wajar. Tidak apa-apa untuk mengembangkan, asalkan dikembangkan untuk lebih baik dan lebih positif gitu. Kemudian untuk indikator-indikator pembuatan balungan lakon, untuk lakon carangan itu bebas, yang penting tutuk, mulih, kempel, yang sesuai dengan kita bahas yang dulu itu. Apa itu tutuk, mulih, kempel? Tutuk atau mulih itu ceritanya berkesinambungan antara adegan 1, 2, 3, 4 sampai adegan yang terakhir. Jadi adegan 1 memberikan kontribusi di belakang, adegan 2 memberikan kontribusi di adegan 3, dan seterusnya sampai adegan terakhir, seperti itu guys. Kemudian untuk yang dimaksud kempel itu jalinan antar tokohnya tersambung dan erat, tidak ada tokoh yang percuma tampil di situ. Jadi misalnya kehadiran tokoh Gunawan Wibisono di depan, itu nantinya juga akan memberikan kontribusi untuk di belakang. Jadi untuk Gunawan Wibisononya harus keluar 2 kali gitu. Jadi untuk pengembangan tokoh itu yang terpenting keluarnya harus 2 kali minimalnya, seperti itu, agar penokohan tersebut bisa dikatakan kempel gitu. Jadi untuk pengembangan lakonnya silakan untuk teman-teman kembangkan sendiri, asalkan baik, asalkan mengarah ke
hal yang lebih positif lagi, tidak apa-apa. Mari kita buat lakon carangan untuk epos Ramayana, lakon Wahyu untuk tokoh-tokoh Ramayana, dan juga pengembangan dari Rama masuk ke hutan itu gangguan-gangguannya kan belum tergarap, atau mungkin saya yang mungkin belum pernah baca atau gimana, tapi itu bisa dikembangkan kembali gitu. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman Panji Paromsastro TV. Silahkan ditindaklanjuti. Jangan lupa untuk selalu bijaksana, karena bijaksana adalah salah satu kunci menuju kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan terus membumi.